Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita senantiasa meningkatkan iman. Iman sewaktu-waktu bisa bertambah, sewaktu-waktu bisa berkurang. Iman bertambah karena ketaatan kepada Allah. Imannya berkurang karena maksiat. Taat ini diwujudkan dalam bentuk melaksanakan amal ibadah, amal soleh, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan ayat dalam surah Luqman. Pada pertemuan terdahulu kita menjelaskan mengenai salat. Ya bunayya aqimis salat. Selanjutnya adalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah terhadap yang mungkar. Ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang baik. Baik tentu saja adalah menurut pertimbangan agama. Ada kalanya baik menurut akal, tetapi tidak demikian dengan agama. Ada juga ukuran kebaikan menurut perasaan. Maka kebaikan yang dimaksud itu adalah apa yang baik menurut agama. Kalau baik menurut agama berarti tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan perasaan. Karena kalau akal baik menurut akal, akalnya siapa yang mau dipakai? Semua orang punya akal. Diukur menurut perasaan, perasaannya siapa yang harus dijadikan pegangan? Semua orang punya perasaan. Tapi kalau agama, agamanya satu. Yang menurunkan agama adalah Allah. Yang menetapkan agama adalah Allah. Dan yang dimaksud agama di sini adalah tentu Islam.
wa raditu lakumul islama dina, dan aku rela Islam sebagai agamamu. Sedangkan yang mungkar itu adalah lawannya ma'ruf. Segala sesuatu yang buruk. Yang buruk adalah yang diingkari oleh agama. Kalau agama mengingkari berarti itu adalah buruk. Di dalam Al-Quran banyak kita dapatkan ayat yang menyuruh kepada kita agar kita senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan dari kalian ya'muruna bil wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengajak kepada yang baik, berarti dalam hal ini beda dengan maksudnya ma'ruf, karena disebut yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi antara khair dengan ma'ruf di sini tentu punya makna yang berbeda. Ada salah satunya yang lebih sempurna. Kalau kita mengatakan ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang baik, berarti yang ma'ruf itu adalah lebih sempurna. Umat ini adalah umat yang terbaik. Sedangkan para sahabat generasi Nabi adalah generasi yang terbaik. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Maksudnya kalau sahabat ini adalah generasi paling baik, yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dipilih dari sekian umat manusia, golongan umat manusia. Kalau secara umum adalah yang dimaksud adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibandingkan semua umat manusia. Kenapa menjadi yang terbaik? Kenapa menjadi umat pilihan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi tetap kepada yang ma'ruf, menegakkan yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dengan dasar iman. Bisa saja orang di luar Islam dia menegakkan yang ma'ruf, tapi karena tidak didasarkan kepada iman sehingga dia tidak menjadi manusia pilihan. Yang manusia pilihan itu selain menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, pondasinya, dasarnya adalah iman. Dalam ayat lain wal mu'minuna wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan,
ba'duhum awliya'u ba'd. Satu sama lain saling membantu, saling menolong. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi saling tolong menolong dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi. Jadi antara amar ma'ruf dan nahi mungkar ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menegakkan amar ma'ruf, harus dilihat sisi daripada itu apakah menimbulkan kemungkaran atau tidak. Ketika kita menegakkan atau mencegah yang mungkar, harus disertai dengan yang ma'ruf, amar ma'ruf. Kita ketahui bahwa yang sifatnya halal, haram itu nanti baru sempurna ketika Nabi setelah hijrah. Para sahabat masih minum khamar ketika masih di Mekah, karena belum ada ayat yang melarang, mengharamkan khamar. Nanti ketika di Madinah setelah hijrah, awal-awal hijrahnya Nabi bersama para sahabatnya, bertahap, itu pun bertahap. Awalnya hanya apa? Allah menjelaskan tentang masalah anggur yang diperah, yang dijus ya. Ada kalau anggurnya untuk diminum, untuk dimakan, buahnya dimakan, kalau jusnya diminum ya. Tapi tidak dimaksudkan untuk memabukkan, maka itu boleh menjual buah anggur. Boleh dijual atau tidak? Boleh. Bagi orang yang ingin meminum sarinya lalu dibuat jus, boleh diminum atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau kemudian diproses untuk memabukkan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan tattakhidunahu sakaran wa rizqan hasana. Ya, kamu menjadikan buah anggur itu ada yang memabukkan dan ada juga untuk mendapatkan rezeki yang baik ya. Kalau rezeki yang baik sekedar dimakan buahnya atau diminum setelah dijadikan jus umpamanya. Tapi kalau dimaksudkan untuk memabukkan, nah itulah yang disebutkan membuatnya atau menjadikannya sebagai sesuatu yang memabukkan. Ayat ini ada larangan atau tidak? Tidak ada larangan. Ada juga ayat yang menjelaskan bahwa orang tidak boleh mabuk di saat mendekat waktu sholat. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi dilarang minum yang memabukkan di saat mendekati waktu sholat. Ayat ini dilarang nggak minum sesuatu yang memabukkan? Tidak. Yang dilarang itu adalah minum di saat mendekati waktu sholat. Nanti setelah turun ayat innal khamra wal maisira wal ansaba wal azlama rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Jauhilah. Apa yang dijauhi? Khamar tadi yang memabukkan. Itu melalui proses.
Jadi ada bentuk daripada nahyun anil mungkari, larangan untuk berbuat mungkar, tetapi melalui apa? Cara yang ma'ruf. Jadi antara amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah selalu bergandengan. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Al-Quran banyak ayat yang begitu menyebutkan amar ma'ruf, ada juga nahi mungkar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menguatkan bahwa dalam hadis Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, mencegah. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau tidak mampu untuk mencegah dengan tangan, maka dia mencegahnya dengan lisannya, dengan nasihat, dengan ucapan-ucapan yang baik. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau itu pun tidak bisa dia lakukan, maka dia mencegahnya dengan hatinya. Bagaimana dia mencegah dengan hatinya? Dengan menganggap bahwa perbuatan mungkar itu adalah sesuatu yang buruk. Dan yang kedua adalah mendoakan orang yang berbuat mungkar agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada 3 tingkat. Orang yang paling kuat imannya adalah mencegah dengan tangannya, dengan kekuasaan. Orang kalau sudah punya kekuasaan, kalau dia menjadi seorang pemimpin di daerah umpamanya atau di pusat, seorang gubernur menandatangani bahwa seorang gubernur atau bupati menandatangani bahwa minuman khamar tidak boleh beredar di daerahnya, padahal dia cuma sendiri tanda tangan, tidak ada orang jual sana sini, padahal dia sendiri. Coba kalau orang kemudian pada demo dan lain sebagainya, bisa dia lakukan? Tidak bisa. Makanya kekuatan itu adalah kekuatan pada kekuasaan. Kalau dia tidak miliki itu, paling tidak dia apa? Bisa memberi penjelasan bahayanya apa? Bahaya narkoba, bahaya minuman keras dan lain sebagainya. Nah, tentu dia punya kemampuan untuk menjelaskan. Kalau dia seorang dai, seorang ustadz, dia bisa menjelaskan dengan dalil-dalil. Karena tidak semua orang mau menerima dalil dari Al-Quran. Ada yang menerimanya dengan akal, menjelaskan bahayanya ini. Nah, bisa masuk akal. Kalau agama sudah melarang, pasti juga sesuai dengan akal pikiran, sesuai dengan logika. Kalau ini dia tidak memiliki kemampuan, maka dia seperti tadi, cukup mencegah dengan hatinya.
Mencegah dengan hatinya apa? Ya, mengingkari perbuatan itu. Membenci kalau ini adalah perbuatan mungkar. Dan mendoakan orang yang berbuat mungkar supaya diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu adalah datangnya dari mana? Dari Allah. Kita hanya bisa berdoa supaya Allah memberikan hidayah, petunjuk. Tetapi tingkat paling yang tadi itu hanya dalam hati, tidak ada tindakan, tidak ada penyampaian, penjelasan. Hanya bisa dilakukan karena itu adalah hanya bisa dilakukan dengan sendiri. Semua orang bisa melakukannya. Maka itu adalah tingkat iman yang rendah. Wa dzalika min adhafil iman. Orang hanya mengingkari kemungkaran, menolak kemungkaran hanya di dalam hatinya. Jadi hadis ini kaitannya dengan mencegah kemungkaran. Kalau orang tidak menegakkan kemungkaran, menegakkan amar ma'ruf, tidak mencegah yang mungkar, maka Allah akan menurunkan apa? Menurunkan azabnya, menurunkan musibah, bala, karena tidak ditegakkan amar ma'ruf dan tidak mencegah kepada kemungkaran. Sahabat Huzaifah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang ada di tangannya. Ya, sumpahnya Nabi. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhaunna 'anil munkar. Apakah kalian akan menegakkan yang ma'ruf atau mencegah kepada yang mungkar? Atau pilihan yang kedua, au la yushakanna an yab'asallahu iqaban iqaban minhum. Allah akan menurunkan dengan segera hukuman bagi orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf, bagi orang yang tidak mencegah kepada kemungkaran. Memilih antara dua, hanya dua opsi pilihan. Apakah mau menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, atau meninggalkan ini tetapi Allah akan menurunkan apa? Bencana. Kalau Allah sudah menurunkan bencana karena sebab tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka apa yang terjadi? Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Lalu kemudian setelah turun bencana, turun bala, kalian berdoa tetapi Allah tidak mengabulkan lagi doa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka yang ma'ruf harus ditegakkan, yang mungkar harus dicegah. Oleh sebab itu amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas bersama. Hukumnya adalah wajib kifai namanya. Kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain tidak berdosa. Kalau yang tidak ada yang melakukan, maka seluruhnya berdosa. Kalau seluruhnya sudah berdosa, itulah kemudian akhirnya akan turun apa? Bencana. Maka tidak bisa dibiarkan ada kemungkaran tanpa kita melakukan hal-hal yang bisa mencegahnya, bisa menjauhkan dari umat ini. Harus dicegah. Tetapi sekali lagi mencegah yang mungkar harus disertai dengan segala sesuatu yang sifatnya ma'ruf.
Nah, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tentu ada resiko. Maka disebutkan di dalam ayat wasbir ala ma asabak. Ringan yang mana? Amar ma'ruf atau nahi mungkar? Kebanyakan orang hanya mengajak kepada yang ma'ruf. Ayo salat, keluarkan zakat. Kalau tidak mengeluarkan zakat begini akibatnya. Orang tidak salat nanti tidak diterima amalnya. Kan enak. Tapi kalau kemudian mungkar ada resikonya. Semakin tinggi tingkat pencegahan kepada yang mungkar berarti semakin besar resikonya. Maka ketika menghadapi resiko itu harus bersabar. Makanya wasbir ala ma asab. Bersabarlah terhadap apa yang dihadapi. Karena itulah resiko ditegakkannya amar ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan kata-kata sabar ini ya punya makna yang sangat dalam. Orang sabar itu adalah yang dihitung ketika apa? Ketika pertama kali terjadi musibah. Musibah datang pertama kali, saat itulah kemudian terucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu. Enggak ada perantara. Enggak mengatakan wa qalu, enggak mengatakan summa qalu. Tetapi di saat terjadi musibah tidak ada yang terucap kecuali mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Semuanya datangnya dari Allah. Semuanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan dalam ayat ini adalah sesuatu yang lazim kalau orang menegakkan yang mungkar, mencegah yang menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, pasti akan menghadapi resiko. Maka harus bersabar. Bisa cemoohan, bisa yang lebih kasar apa? Ya seperti yang dihadapi Nabi. Nabi menghadapi orang-orang kafir Quraisy itu adalah dengan berbagai bentuk apa? Siksaan. Yang disiksa dulu adalah pengikutnya. Nanti setelah pamannya meninggal, lalu kemudian apa? Nabi menghadapi berbagai jenis cobaan, ujian. Ini yang berat. Salat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar di saat kita menghadapi ujian cobaan. Inna dzalika min azmil. Ini adalah sesuatu yang sangat fundamental. Pokok salat adalah pokok amal yang pokok. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah perbuatan yang pokok, yang asas. Demikian halnya dengan orang yang bersabar. Maka nasihat Luqman kepada putranya adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau dipahami satu persatu, sungguh luar biasa. Maka kita termasuk orang yang juga mendapatkan nasihat dari Luqman. Karena apa yang disampaikan oleh Luqman, nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi umat ini, maka kita juga mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Luqman. Jadi Luqman menasihati anaknya, diabadikan di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi umat ini, umat Islam.
maka kita juga penting dan harus mengambil pelajaran dari nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya. Mudah-mudahan ini adalah menjadi petunjuk, pedoman bagi kita sehingga kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.